Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Yunus. Pada kajian yang lalu kita sampai kepada ayat yang ke-89. Jemaah rahimakumullah, pada kajian yang sudah lalu sudah kami sampaikan sejarah peradaban umat manusia pada zaman Nabi Musa dan Harun beserta Raja Fir'aun yang terletak di Mesir saat ini. Kalau sekarang itu adalah negaranya Mesir di ujung benua Afrika. Pada waktu yang lalu kurang lebih sekitar 500 atau 1000 tahun sebelum Masehi, ya, itu di mana Nabi Musa waktu itu diutus oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada orang Mesir. Ya, orang Mesir pada waktu itu dipimpin oleh raja turun temurun. Setiap raja yang memimpin Mesir itu diberi gelar sebagai Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, nama raja, akan tapi gelar dari raja-raja yang ada di Mesir. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang sudah lalu Nabi Musa alaihissalam sudah menyampaikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya bahwa dia adalah seorang Rasulullah, seorang yang diutus oleh Allah dengan membawa ayat-ayat, dengan membawa mukjizat. Di antaranya yaitu tangan Nabi Musa itu ketika dikeluarkan atau diperlihatkan kepada manusia, itu tangannya akan mengeluarkan cahaya putih, bukan karena penyakit, benar-benar tangannya itu bercahaya. Itu tangannya Nabi Musa. Yang kedua adalah tongkatnya Nabi Musa yang sudah kita bahas kemarin, ya. Pada akhirnya tukang sihirnya Raja Fir'aun, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, karena memang mereka mengetahui hakikatnya bahwasanya Nabi Musa itu bukan tukang sihir, akan tetapi beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Tabaraka wa Taala. Akan tetapi walaupun sudah diberikan ayat-ayat oleh Allah, Fir'aun dan bala tentaranya mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Hanya sedikit daripada kaum Fir'aun atau bangsa Kipti di Mesir pada waktu itu yang beriman kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Artinya mereka tetap menyembah berhala seperti kepercayaan orang pada waktu itu. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah di dalam surat yang ke-88, ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Ya Rabb kami, ya, sesungguhnya engkau memberikan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta yang sangat banyak fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Karena mendapatkan harta yang banyak, biasanya orang itu lupa dengan hakikatnya. Ketika seseorang diberikan rezeki yang banyak, biasanya lupa
dengan hakikatnya, untuk apa dia diciptakan oleh manusia, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka banyak yang tersesat karena tenggelam di dalam hawa nafsu untuk menikmati harta bendanya. Ketika kita mempunyai uang banyak, godaannya semakin banyak. Itu. Semakin banyak uang kita, kalau kita tidak beriman kepada Allah, biasanya semakin apa? Semakin pelit ya, semakin berusaha untuk menguasai lebih lagi dan lebih lagi. Makanya Nabi Musa meneruskan doanya, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Tuhan kami, musnahkanlah atas harta-harta Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, dan tutuplah hati mereka, fala yu'minu, dan mereka tidak akan beriman, hatta yaronal ngadzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Lalu doa tersebut diijabai oleh Allah. Di ayat berikutnya Allah berfirman, qad ujibat, sungguh engkau telah diijabai, doamu telah dikabulkan, hai Musa, da'watukuma dan Harun. Kuma ini menandakan Nabi Musa dan Harun. Ya, doa yang tadi agar supaya Fir'aun dan perhiasannya semuanya dilenyapkan dari muka bumi atau dibinasakan, dan didoakan agar tidak beriman sampai melihat azab, itu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka berdua, fastaqima, istiqomalah kalian berdua, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini doanya Musa dan Harun karena melihat Fir'aun dan bala tentaranya, walaupun sudah diuji dengan berbagai macam mukjizat. Di dalam ayat yang lain itu kaumnya Fir'aun, ya, orang Mesir pada waktu itu, ketika mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan Harun, mereka dilanda berbagai macam cobaan-cobaan. Di antaranya ada darah, ya, darah. Artinya sumurnya keluar darah, semuanya keluar darah. Begitu juga ada hama yang di situ disebutkan dalam Al-Quran sebagai belalang yang sangat banyak. Ada juga yang berupa katak, ya, katak masuk ke dalam rumah, di mana tempatnya berada semuanya dipenuhi oleh bangkong, kalau cara orang sini ngomong, ya mungkin katak atau sejenis bangkong. Itu ini disebutkan dalam Al-Quran. Itu semuanya untuk apa? Untuk peringatan kepada Fir'aun dan bala tentaranya agar mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu akan tetapi mereka hanya mau berdoa. Ya, ketika datang bencana, mereka mendatangi Musa. Hai Musa, mohon kepada Rabbmu untuk menghilangkan ini darah yang mengalir di sumur-sumur kami. Ketika Nabi Musa berdoa, sudah hilang darahnya, mereka kafir lagi. Begitu juga dengan ujian-ujian yang lain. Begitu seterusnya sampai akhirnya Nabi Musa merasa marah dan berdoa seperti ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah mengijabai mereka dan memerintahkan Nabi Musa beserta kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya, Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, dahulu zaman Nabi Yakub itu mempunyai 12 orang anak. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu yang disebut dengan Israel. Makanya anak keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Terdiri dari 12 suku. Yang 10 itu satu ibu, yang 2 itu adalah ibu yang lain. Yang 2 itu hanya Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Sedangkan yang 10 orang ini yang menjadi suku-suku dari Bani Israel yang lain. Itu seperti itu.
Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir untuk menyeberangi Laut Merah, ya, menuju ke bumi Kan'an. Ya, kalau sekarang itu Palestina, ya, daerah Palestina. Itu dari Mesir menyeberang Laut Merah, untuk menghindari pengejaran daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi Musa melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua Bani Israel dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun, semuanya sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang dikehendaki oleh Allah. Mereka bersiap-siap untuk keluar dari Mesir. Dan mereka keluar pada malam hari, seluruh Bani Israel, ya, berjalan berombongan, masing-masing dipimpin oleh kepala sukunya, 12 suku daripada Bani Israel. Ya. Lalu di dalam ayat 90 Allah menggambarkan wazawazna bi Bani Israil al-bahr. Lalu sampailah Nabi Musa di tepi atau di pantai Laut Merah. Ya, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya sudah mengejar dan sudah kelihatan. Ya, orang Bani Israel semuanya sudah ketakutan, malah menyalahkan Musa. Hei Musa, kenapa kamu melewati jalan ini? Kan kamu tahu ini lautan. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, saya disuruh untuk melewati jalan ini. Pasti Allah akan memberi petunjuk. Itu seperti itu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang lain memberikan wahyu kepada Musa untuk memukul Laut Merah dengan tongkat beliau. Ya, apa yang terjadi? Lautnya terbelah menjadi 12 belahan. Artinya masing-masing suku itu punya jalur sendiri. Itu. Ini bukan dongeng, nggih. Ini apa? Sejarah kejadian nyata. Ya, kejadian nyata yang terjadi yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada kita. Itu. Ini sekali lagi bukan dongeng kayak misalnya pantai selatan dikuasai oleh Nyi Blorong dan sebagainya, itu dongeng. Ya, kalau ini benar-benar terjadi, benar-benar Nabi Musa memukul dengan tongkatnya dan laut yang tadinya kebek banyune terbelah menjadi 12 tanah yang kering. Itu. Dan masing-masing ada sekatnya, air-airnya. Itu digambarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa memimpin kaumnya untuk menyeberangi Laut Merah, ya. Dan itu diceritakan dalam ayat yang ke-90. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Lalu kami menyeberangkan Bani Israel menyeberangkan di Laut Merah, ya. Artinya Allah lah yang membuat Laut Merah tersebut terbelah menjadi kering sehingga bisa diseberangi seperti berjalan di daratan saja. Itu benar-benar sebuah mukjizat yang ya kita tidak mungkin bisa memikirkannya, ya. Kita hanya berbekal dengan keimanan. Ya, bagaimana Allah laut yang sedemikian dalam kok bisa terbelah, ya, bisa dilewati oleh manusia. Itu sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan terlalu dalam, ya. Ya, kita cukup mengimaninya saja. Itu. Karena ini adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu, dan mengikuti mereka, mengejar mereka Fir'aun dan bala tentaranya, bagian dengan penuh kedengkian, wa ngadwa, dan permusuhan, ya. Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau Musa dan Bani Israel itu keluar dari Mesir. Karena apa? Karena Bani Israel pada waktu itu diperbudak oleh bangsa Mesir, jadikan budak, yang menjadi bangsa rendahan, ya. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya tidak mau Nabi Musa dan Bani Israel keluar dari Mesir, ya. Banyak karena memang ketika nanti mereka berkuasa,
Fir'aun dan bala tentaranya takut Nabi Musa nanti akan menyerang balik. Itu seperti itu. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke tepi Laut Merah. Ketika Bani Israel dan Nabi Musa sudah menyeberang, ya, lalu Allah melanjutkan dengan firman-Nya, hatta idza adrakahul gharaqu, ya, sampai ketika mereka sudah hampir tenggelam, Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Nabi Musa dan Bani Israel sudah berhasil menyeberang. Fir'aun, ya, begitu melihat Musa dan Bani Israel menyeberang, begitu sampai di pantai sebenarnya ragu-ragu. Ini diceritakan oleh para ulama, ya, melalui atsar-atsar, melalui kisah-kisah orang terdahulu. Ketika sampai di pantai Laut Merah, melihat Bani Israel berada di tengah-tengah lautan, ya walaupun kering, akan tapi ragu-ragu mau masuk atau tidak. Akan tapi dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kata Jibril, ya Rasulullah, kalau kamu melihat saya dulu itu ketika Fir'aun berada di pantai, saya menaiki kuda. Ya, untuk apa? Kuda, ketika pasukan berkuda, ada satu kuda jalan, lainnya ikut jalan. Itu seperti itu. Lalu malaikat Jibril mendahului Fir'aun untuk apa? Untuk membuat Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke dalam lautan tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Fir'aun dan bala tentaranya menyusul Musa. Sementara malaikat yang di belakang, mereka menggiring dari belakang, ya, agar supaya semua Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke dalam Laut Merah. Itu. Ya qadarullah, ya. Musa dan bala tentaranya, Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel sudah mentas dari laut, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di laut. Lalu Allah mewahyukan kepada laut tersebut untuk kembali seperti semula. Apa yang terjadi? Kira-kira? Ya panjenengan bisa membayangkan, ya. Seperti apa? Semuanya tidak ada yang tersisa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Di sini Allah memberikan gambaran ketika keadaannya sudah hampir tenggelam, ya, lagi cengap-cengap, ya, lagi cengap-cengap. Hatta idza adrakahul gharaqu, ya, ketika sudah cengap-cengap karena keadaan berada di tengah-tengah lautan, tidak bisa menolong. Raja Fir'aun baru berkata, qal amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Itu, ya. Raja Fir'aun ketika sudah cengep-cengep baru mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Kira-kira berguna nombotan? Tidak berguna, ya, kalau panjenengan kok cengep-cengep tembe. ya, kecuali masih belum cengep-cengep lah, masih mungkin diterima, ya. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, ya, itu juga kata Nabi Muhammad SAW di sebuah hadis, malaikat Jibril ki buru-buru mengambil tanah yang pasir yang dari laut untuk disumpelna maring Firaun. Kenapa? Sebabnya takutnya Allah akan mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun, sehingga Jibril itu buru-buru mengambil pasir laut yang hitam disumpelna maring mulutnya Raja Fir'aun, sehingga dia tetap mati dalam keadaan kafir. Bahkan dikatakan kepada Fir'aun, wa ana minal muslimin, ya, ini lanjutannya. Raja Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang diimani seperti yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Akan tetapi hal tersebut sudah tidak berguna. Makanya dilanjutkannya Allah berfirman, al-ana, apakah baru sekarang kamu mengatakan beriman kepada Allah,
wa qad asaita qablu, dan sesungguhnya kamu dahulu sudah durhaka atau tidak beriman, wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu seperti itu. Ketika Fir'aun, ya, ini kalau yang lain sudah tidak ada kesempatan. Ini khusus untuk Fir'aun, ya, masih dalam keadaan cengep-cengep, mungkin masih diberi kesadaran oleh Allah, baru mengatakan, ya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, ya, ketika sudah dalam keadaan sekarat. Itu. Akan tapi hal tersebut sudah tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam lanjutannya Allah berfirman, fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, aku selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Artinya jasadnya Raja Fir'aun itu ketika sudah dihempas ombak, qadarullah, itu dilempar ke pantai kembali, sehingga ditemukan orang masih utuh jasadnya. Akan tapi wis ora nana nyawane itu. Makanya di sini Allah memberitahukan kepada kita, fal yauma nunajjika bibadanika, ya, pada hari ini aku selamatkan badanmu, tapi rohnya sudah tidak ada. Kenapa Allah menyelamatkan badannya atau jasadnya Raja Fir'aun? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi ayat bagi orang-orang sesudahnya. Itu menjadi ayat bagi Bani Israel, menjadi ayat bagi orang-orang Mesir pada waktu itu, dan menjadi ayat bagi kita pada hari ini. Karena qadarullah, jasadnya Raja Fir'aun menurut para ahli itu sampai hari ini masih ada. Utuh atau tidak, tapi ada. Karena setiap raja-raja di Mesir itu mereka mempunyai kemampuan untuk membuat menjadi mumi. Mumi itu kayak iwak asin lah modelnya, ya. Ikan diberi garam dan sebagainya sehingga awet sampai berpuluh-puluh tahun. Dan itu baru ditemukan oleh orang kira-kira 100 tahun yang lalu, tahun 1800 sekian. Itu, ya. Dan setelah diteliti ternyata memang ada dari sekian mumi-mumi yang ada, itu ada sebuah mumi, ya, mumi raja daripada Mesir yang di dalamnya banyak mengandung air, kata para ahli. Itu yang lain tak biasa, matinya biasa. Yang satu jasad ini, satu mumi ini banyak mengandung air, kemungkinan matinya karena kelem. Itu seperti itu kemungkinan. Nah, kalau kita sih tidak ada itu pun tetap beriman, tapi ini menambah keimanan kita, ya, menambah keimanan kita. Bagaimana Rasulullah SAW tidak mengenal mumi, tidak mengerti sejarah Mesir, ya, tidak bakalan tahu bahwa nanti akan ditemukan mumi. Ya, akan tetapi pada surat Yunus yang ke-92 ini Allah sudah memberitahukan kepada kita, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu. Pada hari aku selamatkan badanmu untuk menjadi ayat bagi orang-orang sesudahmu. Itu, sesudah Bani Israel, ya, sesudah generasi. Kalau orang-orang yang dekat pada waktu itu, ya, sudah mengetahui kejadian bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Sedangkan kita yang hidup berarti berapa tahun dari zaman Nabi Musa sampai sekarang? Sekarang tahun 2023 ditambah kurang lebih 1000 tahun lagi, berarti 3000 tahun yang lalu. Ini kejadian 3000 tahun yang lalu. Cikadu kira-kira yang apa? Si alas gitu ya, urung anak wong. Itu, nah ini. Ya itu seperti itu yang terjadi pada Fir'aun. Ya, sampai hari ini baru ditemukan. Ya, sekarang baru ditemukan di Mesir sana, dimuseumkan. Lalu di akhir ayat Allah berfirman,
wa inna katsiran minan nas ngan ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ghafilun. Ghafilun itu apa? Lalai dari ayat-ayat kami. Itu walaupun tahu mukjizat Al-Qur'an, ya. Allah sudah menjadikan sedemikian rupa jazatnya Raja Fir'aun masih bisa dikenali sampai hari ini. Apakah orang-orang kafir lantas beriman kepada Al-Quran? Beriman betul? Ya, sing iman, sing ora ya ora bain. Itu seperti itu. Sama dengan zamannya Raja Fir'aun zaman dahulu. Ya, walaupun Nabi Musa sudah mengeluarkan mukjizat, yang iman, sing kafir ya kafir bain. Makanya di sini Allah memberikan kalimat wa inna katsiran minan nasi ngan ayatina laghafilun. Sungguh kebanyakan manusia, sebagian besar manusia itu mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak memperhatikan atau tidak menjadikan pelajaran. Terlanjutkan. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyeberang, ya, berarti Bani Israel itu awal mula mendiami atau mau mendiami daerah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, ya, Palestina atau daerah yang sekarang ada Libanon kalau panjenengan mengerti, ya, Suriah, Palestina dan sekitarnya, daerah Syam, ya. Kalau menurut zaman dahulu ini semuanya masuk ke dalam daerah Syam. Akan tapi untuk sekarang ini negaranya atau daerahnya sudah terbagi-bagi yang sedang bergolak hari ini. Ini permulaan, ya, dahulunya mereka dari situ, Nabi Ibrahim dari situ, terus Nabi Nabi Musa dari Mesir kembali ke tanah Palestina atau dahulu dikenal dengan daerah Kanaan. Itu seperti itu. Itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-93 nggih. Walaqad bawwa'na Bani Israila mubawwa'a sidqin, dan sungguh kami sudah tempatkan, ya, kepada Bani Israel ke tempat yang sidqin, ya, ke tempat yang benar, yang baik, yang bagus. Artinya tempat tersebut yang disiapkan oleh Allah untuk Bani Israel itu sebuah tempat yang mubarakan, ya, tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya, daerah sana memang daerah yang diberkahi oleh Allah tabarak wa taala. Akan tetapi qadarullah di sana perang terus nggih. Walaupun diberkahi oleh Allah. Ini rahasia, ya. Walaupun di sana terjadi pergolakan perang, akan tapi pada kenyataannya wong sugih ya akeh. Itu seperti itu. Ya, daerahnya tandus akan tetapi duitnya pada akeh. Itu namanya daerah yang diberkahi oleh Allah. Dan jamaah rahimakumullah, panjenengan tidak usah heran kenapa Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran. Karena sampai hari ini Bani Israel ini yang memegang politik dunia ini, yang menguasai Bani Israel. Orang-orang Israel itu baik di Amerika, baik di mana saja, itu yang memegang peranan adalah orang dari keturunannya Bani Israel. Sampai nanti hari kiamat mereka akan senantiasa membuat kerusakan di bumi. Itu seperti itu, ya, kejadiannya. Kita lanjutkan. Wa razaqnahum minnat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Itu. Bani Israel diberi tempat oleh Allah di tempat yang baik dan diberi rezeki oleh Allah, ya, daripada yang baik-baik. Bani Israel diberi banyak sekali kelebihan oleh Allah, ya. Di antaranya juga Bani Israel menjadi manusia, ras manusia yang unggul, ya, secara kepandaian, secara pemikiran dan sebagainya. Mereka memang diberi kelebihan oleh Allah. Akan tapi, ya, kebanyakan mereka tidak
bersyukur, bahkan kufur kepada nikmat Allah, ya. Sampai hari kiamat, ya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin nanti memerangi Yahudi dari Bani Israel, gitu. Kita lanjutkan. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilmu. Tidaklah mereka berselisih sampai datangnya kepada mereka al-ilmu. Ilmu di sini artinya Alkitab, ya. Alkitab berserta penjelasannya yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitabnya namanya Taurat, ya, Taurat. Kalau orang sekarang menamakan kitab Taurat, kalau di Nasrani ini namanya Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru itu namanya kitab Injil dahulunya. Hanya sekarang sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Ya, kitab Taurat yang asli sudah barang tentu secara pokok adalah sama dengan Al-Quran. Kitab Injil yang asli yang dahulu diturunkan kepada Nabi Isa secara pokok sama dengan Al-Quran. Hanya yang sekarang ini sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ya, di dalam Injil yang asli mereka juga mengakui bahwasanya misalnya babi itu haram, ada di Injil. Akan tapi orang Kristen sendiri mereka banyak yang makan babi. Itu seperti itu. Ya, di apa namanya Taurat, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru semuanya hampir sama. Ya. Allah mengharamkan babi dari zaman dahulu kala. Mereka saling berselisih sesudah datangnya ilmu kepada mereka. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu terpecah menjadi 771 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ya, satu golongan, satu kelompok yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabinya, dan berpegang teguh kepada Khulafaur Rasyidin, kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka biasanya dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya pengakuan, mengaku ahlu sunnah, tetapi mereka menjalankan segala sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Ini bukan ahlu sunnah yang betul. Ya, semuanya mengaku seperti itu, mengaku yang paling benar. Akan tapi sekali lagi, yang selamat kata Rasulullah, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran, hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama salafus salih. Itu seperti itu. Lalu Allah melanjutkan, Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yakti, akan memutuskan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Semua perselisihan yang terjadi di dunia besok di yaumul qiyamah akan diputuskan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita senantiasa, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani, orang Islam kita sendiri senantiasa berselisih. Berselisih sampai berpecah belah. Itu. Ini Allah yang akan mengadili kita semuanya besok. Siapa sebenarnya yang paling benar? Kalau di dunia ini semuanya mengaku paling benar. Itu. Kalau bagi kita, ya, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan. Kebenaran itu kalau bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kalau menentang Al-Quran dan Sunnah pasti salah. Itu. Akan tapi kalau kita di dunia kita tidak bisa, ya, mereka yang mengaku seperti itu
akan senantiasa kekeh bahwa itu betul. Ya, akan tetapi itu hanya berlaku di dunia. Besok pada hari kiamat Allah akan yakti bainahum, akan memutuskan di antara mereka orang-orang yang berselisih terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Dahulu orang Yahudi berselisih, nanti diputus oleh Allah. Orang Nasrani berselisih, akan diputus oleh Allah nanti hari kiamat. Orang Islam begitu, sampai hari ini berselisih, besok di yaumul kiamah akan diberi keputusan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Itu seperti lalu setelah Allah menceritakan sejarah tentang Nabi Musa, Harun, Fir'aun, ya, lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fa in kunta fi syakkin, ya, jika engkau Muhammad maksudnya berada dalam keraguan-raguan mimma anzalna, terhadap apa-apa yang kami turunkan kepadamu, ilaika, kepadamu, ya. Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang membaca kitab min qablik, ya, sebelum kamu, ya, dari sebelum kamu Muhammad, ya. Ini Allah, walaupun kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah merasa ragu-ragu, akan tetapi Allah ini mengatakan demikian. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita mengambil pelajaran. Kalau kalimatnya tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu juga berlaku bagi kita semuanya. Jika panjenengan semuanya ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka tanya kepada orang-orang yang mengaku mereka membaca Al-Quran, membaca Taurat, membaca Injil. Di dalam Taurat maupun Injil, kisah tentang Fir'aun, Musa dan Harun sama persis ada. Ya, ayo lupa jangan pahami. Ya, di kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang namanya cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Fir'aun membelah laut, itu semuanya ada. Sama dengan yang ada di dalam Al-Quran, karena memang sumbernya satu, yaitu dari Allah tabarak wa ta'ala, ya. Makanya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran agar mereka coba tanya kepada ahlul kitab, orang-orang yang membaca Taurat dan Injil. Pasti mereka akan mengatakan hal-hal yang sama terkait Nabi Musa dan Harun dan Raja Fir'aun, atau terkait perkara-perkara yang lain. Laqad ja'akal haqq, sungguh telah datang kepadamu al-haq, kebenaran, mir rabbika, dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, dan sekali-kali janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, kalau kalian berbuat demikian, kalian akan menjadi orang-orang yang rugi, ya. Kita tidak boleh mendustakan ayat-ayat Allah, ya, menganggap ada kesalahan atau tidak beriman kepada salah satu ayat Al-Quran. Kalau kalian melakukan yang demikian, kalian pasti termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang sudah tetap ketentuan Tuhanmu untuk kafir, untuk tidak beriman, maka mereka tetap tidak akan beriman, ya. Seperti contohnya Abu Lahab, ya, pamannya Rasulullah, karena sudah ditentukan oleh Allah, ya, karena kepongahannya, karena kesombongannya, sehingga Allah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah beriman, ya, karena sudah ditetapkan oleh, termasuk Fir'aun dan bala tentaranya, ya, menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang haqqat ngalaihim kalimatu rabbik, ya, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka tidak akan beriman.
iman. Walau ja'ahum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka semua mukjizat. Ya, kalau misalnya hari ini ya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, bisa membelah laut, bisa merubah tongkat menjadi ular, bisa menghidupkan orang mati. Itu. Akan tetapi, apakah itu dijamin orang yang melihat itu mendapatkan hidayah? Beriman dijamin apa? Tidak ada yang menjamin. Makanya Allah memberikan gambaran seperti ini. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawnal ngadzabal alim. Walaupun mereka melihat mukjizat apapun juga, mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, kecuali anggerwis cengep iya ngerwis ngletak nang omah tembe kemutan anggerasi gagah ta esyake duit ta kelalen. Nah, itu seperti itu biasa manusia anggerwis gari Senin Kemis tembe pada kemutan. Kita lanjutkan dikit lagi. Ini sudah sampai di akhir daripada surat Yunus. Surat Yunus itu 109. Insyaallah kita selesaikan minggu depan ya. Sampai ayat 100-an. Fala wala kanat qaryatun, kenapa tidak penduduk sebuah desa atau suatu kaum amanat mereka beriman, fanafangaha imanuha, maka bermanfaat keimanannya, illa kecuali kaum Yunus ya. Yunus di sini baru disebutkan. Kita sudah memulai surat Yunus dari awal sampai akhir. Ini Yunus baru disebutkan pada ayat yang ke berapa? 98. Ini kenapa dinamai dengan surat Yunus, karena disebutkan Yunus akan tapi tidak lengkap ya ceritanya. Ini hanya sepintas. Yunus ini masih keturunannya Nabi Yakub dari jalur Bunyamin ya. Keturunannya Bunyamin. Yakub itu punya Yusuf, punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin ya. Lalu ada 10 orang lain saudaranya dari Bani Israel, dan Nabi Yunus ini adalah keturunannya dari Bunyamin gitu. Masih anak cucunya Israel, masih Bani Israel. Nabi Yunus ini dikenal sebagai nabi atau lebih disebutan Zinnun ya, nabi yang dimakan oleh ikan paus itu. Ya kenapa ceritanya nanti ada di surat yang lain. Di sini tidak disebutkan. Ya, tidak diceritakan secara detail oleh Allah, hanya secara garis besar Nabi Yunus ini berdakwah kepada sebuah kaum ya. Kaumnya sama sudah diberikan pelajaran segala macam, diancam akan siksaan, akan tapi kaumnya tidak mau mengindahkan peringatan Nabi Yunus, sehingga apa? Nabi Yunus jengkel ceritanya. jengkel lalu pergi mau pergi dari daerah tersebut. Qadarullah naik kapal, kapalnya kelebihan muatan ya, kelebihan muatan, salah satu harus dilempar ke laut ya, salah satu di antara penumpangnya harus dilempar ke laut ya. Setelah diundi beberapa kali sampai 3 kali lebih, yang keluar tetap saja Nabi Yunus. Diundi, walaupun diundi bolak-balik sing metu Nabi Yunus bae. Akhirnya apa? Nabi Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan paus selama 3 hari. Qadarullah tidak meninggal dunia ya, karena memang itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Ikan paus tersebut memuntahkan kembali Nabi Yunus, menyelamatkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya, lalu kaumnya beriman kepada Nabi Yunus. Di sini disebutkan oleh Allah secara ringkas, kita baca terlebih dahulu. Falaula kanat qaryatun,
amanat fanafa'aha imanuha. Kenapa tidak sebuah kaum dari penduduk suatu desa mereka beriman dan bermanfaat keimanannya kecuali kaum Yunus, kaumnya Nabi Yunus, lamma amanu, setelah mereka beriman, kasyafna anhum ngadzabal khizyi fil hayatid dunya. Setelah mereka beriman, kami hilangkan azab yang menghinakan, azab yang pedih di dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ilahin, dan kami berikan mereka kesenangan sampai waktu yang ditentukan, sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah Nabi Yunus kembali dari terselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari mulut dari perut ikan paus, beliau kembali ke kaumnya, dan qadarullah seluruh penduduk kaum tersebut beriman kepada Nabi Yunus. Dalam ayat yang lain diceritakan oleh Allah bahwasanya Nabi Yunus ini mempunyai umat sekitar 100.000 lebih. Semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Karena satu kampung itu atau satu negara beriman, otomatis Allah akan membuka pintu rezeki. Itu seperti itu. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ketika agama Islam itu harus menyangkut lingkungan agar diberkahi lingkungan tersebut, agama Islam itu haruslah saling menasihati, agar lingkungannya menjadi berkah. Itu seperti itu. Ini seperti digambarkan oleh Allah dengan kisah Nabi Yunus ini. Kalau sebuah kampung itu, sebuah lingkungan itu beriman kepada Allah seluruhnya atau hampir seluruhnya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah lingkungan tersebut diberkahi. Itu seperti itu, Makanya monggo kita untuk saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ketika hal itu terjadi, insya Allah Allah akan menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi. Gitu. Asalkan kita semuanya beriman kepada Allah, dan insya Allah bermanfaat keimanannya. Sama seperti yang terjadi pada Nabi Yunus dan kaumnya. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita selesaikan sampai 109. Ada kajian yang akan datang. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.